Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Laras Moyo Nugroho atau Pak Moyo akan menyampaikan pelajaran pembukaan dari statistik dan probabilitas. Jadi, per definisi statistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari metode pengumpulan, pengorganisasian, analisis, interpretasi, dan nantinya disajikan data. Jadi statistik itu adalah teknik ya, teknik meramu, mengolah apa? Mengolah data agar menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tapi kata kuncinya adalah dari statistik ini adalah mengolah data. Data. Nah, datanya diapain? Yang pertama adalah memotret. Jadi dari data yang terkumpul, titik tengahnya, titik data paling banyak muncul, data yang posisinya di tengah. Tugas statistik yang berikutnya adalah untuk membuat data ini menjadi landasan untuk membuat keputusan ke depan. Misalkan ya, kita membutuhkan katakanlah kebutuhan wifi gitu ya, iuran berapa gitu. Nah, pihak yayasan, pihak kampus harus membuat investigasi ya, kuesioner atau semacam itu ya. Apakah semua anak ditanya? Ya, mungkin tidak perlu, cukup mengambil sampel gitu ya, sebagian dari mahasiswa, kemampuan yang ideal itu berapa per bulan gitu ya. Dan keluarlah sebuah angka. Ya, sebagai informasi, wifi di kampus itu 20.000 yang saya tahu dari Pak Kaprodi ya. Nah, itu juga bukan, saya yakin bukan angka sembarangan, itu hasil riset ya. Itu manfaat dari statistik inferensial. Perbedaan antara statistik deskriptif dan inferensial. Jadi pertama, statistik deskriptif itu yang sifatnya memotret itu bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan probabilitas. Nah, makanya awal-awal saya belum cerita tentang probabilitas terlebih dahulu, tapi statistik terlebih dahulu. Jika data tersebut mau digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih besar, nah di situ probabilitas harus dimasukkan karena erat kaitannya dengan tebakan ya, atau yang sifatnya randomnya cukup tinggi gitu ya. Di situ ilmu probabilitas masuk. Kemudian fokusnya adalah sekadar memotret kalau statistik deskriptif. Kemudian kalau statistik induktif atau pengambilan kesimpulan, ya intinya adalah menyimpulkan tentang skala yang lebih besar, yaitu populasi. Kemudian statistik deskriptif tidak melibatkan ketidakpastian. Jadi dia yang pasti-pasti aja gitu ya. Datanya seperti ini ya sudah. Nah, kalau melibatkan ketidakpastian, itulah statistik induktif. Nah, tools dari statistik deskriptif ya yang tadi ya, mean, median, modus. Nah, dari grafik sudah cukup. Nah, tapi kalau induktif, semua itu belum cukup. Nanti perlu ada probability value, ya, tingkat kepercayaan. Pertanyaan yang terlibat dalam deskriptif apa? Bagaimana rata-ratanya? Bagaimana data yang sedikit apa, terbanyak apa? Nah, berbeda dengan induktif. Jika kesimpulan ini diambil, gitu ya, sebuah kesimpulan diambil, berapa tingkat kepercayaannya? Bisa dipercaya nggak? Nah, ini contoh ya, deskriptif ya. Hanya sekadar memotret kelompok umur, memotret berapa banyak female atau male. Gitu. Nah, seperti ini datanya, ciri deskriptif itu. Nah, yang tertinggi berarti modus ya. Nah, min-nya 2700 hasil perhitungan ya. Nah, kemudian yang merah ini apa? Nah, inilah median ya. Jadi setiap data nanti akan menghasilkan distribusi normal. Nah, diambillah titik tengahnya.
itulah disebut median. Sekarang kita masuk ke statistik inferensial. Kunci dari statistik inferensial ini adalah mengambil kesimpulan tentang satu populasi dari sampelnya. Mengambil kesimpulan dari suatu yang besar dengan hanya melihat salah satu bagiannya. Populasi itu adalah seluruh kelompok yang menjadi fokus penelitian. Sampel adalah bagian kecil dari populasi tersebut. Ya, misalkan melihat tingkat kerajinan mahasiswa gitu dalam belajar gitu ya. Seberapa rajin mahasiswanya belajar gitu ya. Apakah semua mahasiswa ditanyain satu-satu? Enggak. Cukup mengambil sampling. 100 dari FT. Nah, jadi faktor kepraktisan ya yang menjadi pertimbangan utama. Nah, terus kemudian ada proses menyimpulkan. Nanti kita dengan data dan probabilitas tersebut kita akan mampu mengestimasi gitu ya. Nah, misalkan rata-rata jam belajar mahasiswa Unpam per hari 3 jam gitu ya. Dengan tingkat kepercayaan berapa persen. Nah, begitu juga dalam pabrik ya. Apakah jumlah transistor yang gagal dari sampling itu 50%, mencapai lebih dari 50%. Kalau lebih dari 50% gagal dari sampling itu ya berarti ada masalah. Dalam ilmu sosial, nah ini termasuk yang paling sering, yaitu grafik seperti ini ya. Misalkan di sini di PBB gitu ya, kita lihat sikap Amerika dan tetangganya, katakanlah Meksiko ataupun Kanada, terhadap segala isu di Dewan Keamanan misalkan ya. Untuk pengendalian penggunaan senjata oleh sipil, kalau Meksiko keberatan ya, concern ya, minta dibahas gitu. Yes gitu. Nah, tapi Amerika sangat ya relatif rendah lah tingkat persetujuannya gitu ya. Ya mungkin kita tahu ya, Amerika sering sekali terjadi pembunuhan yang sifatnya random gitu ya. Itu karena senjatanya tidak diatur gitu. Dan satu hal yang tidak mengerti, mereka memang tidak ingin diatur. Kenapa saya kurang paham? Tentang kolonialisme ya. Kolonialisme itu penjajahan. Nah, kalau Meksiko termasuk setuju membahas penjajahan, katakanlah mengurangi penjajahan, itu jadi topik yang penting di PBB. Dan sebaliknya, di Amerika sangat tidak berminat, bahkan mendekati nol, atau bisa dikatakan hampir 90% nggak setuju penjajahan itu di utak-utik gitu ya. Mereka memahami bahwa senjata itu power gitu. Dari senjata bisa menjajah orang lah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian pemerataan ekonomi gitu ya. Meksiko setuju, Amerika tidak setuju. Pembelaan hak asasi manusia, Meksiko setuju, Amerika tidak setuju. Membatasi senjata nuklir, Meksiko sangat setuju, Amerika sangat tidak setuju. Dan ini ujungnya yang menjelaskan apa yang terjadi saat ini di Timur Tengah. Karena ya beberapa faktor di atas sebelumnya gitu ya, kita jadi mengerti gitu ya, kenapa kok konflik Palestina tidak berhenti-berhenti gitu ya. Karena ada satu pihak ya yang diberi kekuasaan, kewenangan untuk megang senjata suka-suka gitu, dan satu pihak tidak diberi
wewenang untuk memegang senjata sekecil apapun gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Hukum rimba yang terjadi ya. Akhirnya terjadilah kolonialisme, perkembangan ekonomi juga yang satu terhambat, satu maju, hak asasi juga yang satu wah sepertinya sempurna, yang satu tertindas nggak bisa apa-apa, tapi secara isu dibalik ya, yang jadi teroris yang tertindas, yang pahlawan yang menindas. Ya itu semua ya mungkin akarnya dari sini gitu ya. Dan nuklir juga untuk skala global seperti itu gitu. Kita lihat Iran meskipun apa namanya nyebelin gitu ya buat terhadap bagi Israel, tapi Israel nggak bisa berbuat terlalu banyak gitu. Paling uh, membom titik-titik tertentu, tapi tidak bisa menyerbu gitu, nggak bisa karena Iran memiliki instalasi nuklir, kemampuan nuklir. Jadi memang erat kaitannya. Ini hukum rimba lah intinya. Nah, itu semua itu bisa kita bercerita banyak hanya dengan melihat statistik ya, potret ya. Apakah ini bisa digunakan untuk keputusan selanjutnya? Nah, bisa, tapi harus menggunakan probabilitas. Ya. Jadi di pabrik, setiap komponen, katakanlah ini handphone gitu ya, yang satu sinyal noise-nya terjaga ya, yang warna kuning rapi gitu ya. Nah, yang satu sering ini ketika dapat gangguan ya di tengah-tengah sini, ah, yang satu bisa menahan gangguan, yang satu sangat-sangat terganggu malah jadinya sering muncul-muncul gangguan yang tidak dikehendaki. Nah, dari sini mudah kan kita menyimpulkan mana yang produknya bagus, QC-nya lolos, yang satu sifatnya reject ini. Harus di ya maaf, harus dibuang gitu. Kunci dari statistik adalah data, dan data ada banyak jenis ya, tergantung dari kacamata ya, kacamata yang digunakan. Ya, kalau dari kacamata sifat ada dua, yaitu data kuantitatif, satu data kualitatif. Nah, begitu juga kuantitatif ada yang sifatnya diskrit ya, jadi bilangannya bulat, atau yang sifatnya continuous atau desimal ya. 5, 5,1, 5, 5,02 gitu ya. Jadi nggak bulat gitu, tapi masuk ke dalam rentang ya. Saya loncat-loncat 5,1, 5,02 atau ya kayak gitu ya. Ini seperti yang tadi ini ya. Nah, ini continue. Nah, yang diskrit itu yang warna merah tuh. Kita pengennya sinyalnya di sini, diskrit gitu ya. Tapi yang terjadi continue gini. Seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah data kualitatif yang bukan berbentuk angka ya. Tapi misalkan jenis resistor, ada yang karbon, ada yang metal film, ada yang wire wound. Nah, jadi tidak ada urutan khusus gitu ya. Nah, berikutnya adalah yang memiliki urutan ya. Nah, seperti ya ini tadi ya, nah ini ya. Nah, yang ini kita bisa menyimpulkan nih, Meksiko itu sangat peduli dengan HAM sebetulnya. Meksiko itu sangat uh, anti penjajahan, sangat ingin untuk memeratakan pembangunan, sangat pasifis ya, sangat menegakkan perdamaian. Ya, salah satunya untuk masalah konflik. Yang satunya kita bisa menyimpulkan sebaliknya. Ya, oke lah. Itu namanya kualitatif data tapi ordinal ya. Jadi ada tingkatan tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kemudian dari kacamata perolehan ada data primer dan sekunder. Primer berarti langsung dilakukan oleh peneliti dalam laboratorium seperti itu, atau di wawancara langsung ke masyarakat, survei gitu ya. Atau data sekunder misalkan laporan dari BPS ya dan pusat statistik gitu ya, atau artikel paper jurnal gitu. Nah, dari data itu diolah menjadi suatu, nah itu namanya data sekunder. Dari kacamata pengukuran, ya seperti yang tadi disampaikan, ada yang sifatnya data yang nominal, tidak perlu berurutan, ada yang perlu berurutan. Nah, kemudian ada yang sifatnya berjarak gitu ya periodik gitu ya. Data numeris dengan jarak yang konsisten antar nilai, tapi tidak memiliki nol absolut. Contoh suhu dalam Celcius 0 derajat itu bukan ketiadaan suhu. Ya. Apa namanya? Sebetulnya 273 kan Kelvin 0 derajat itu. Nah, bisa dijumlahkan atau dikurangi, tapi rasio menjadi tidak bermakna. Ya. Oke, jadi ini erat kaitannya dengan penskalaan. Kemudian data rasio. Data numeris dengan jarak konsisten dan nol absolut. Ya. Nah, contoh arus listrik 0 mA berarti tidak ada
harus, oke. Nah, semua operasi matematik bermakna, termasuk rasio. Ya, dua adalah dua kalinya dari satu. Ya, sifatnya perbandingan lah, sifatnya perbandingan. Berdasarkan waktu pengumpulan. Nah, ada yang sifatnya insidental gitu ya, sekali potret sudah selesai gitu ya. Nah, ada yang dilakukan secara periodik ya, dalam rentang waktu tertentu gitu ya, data time series. Nah, itu nanti akan membentuk grafik eh, Y terhadap waktu gitu ya. Oke. Nah, contoh soal. Oke, sepertinya kalian sudah mulai mengerjakan ya. Mungkin dilanjut saja. Ini kalau ada yang pengen ngecek lagi, silahkan cek di buku-buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.